Jadi, syarat-syaratnya adalah di praktek pelayanan mandiri kita yang pertama harus ada bayi itu sebenarnya tidurnya, lebih bagus di kasur, tidak di Tidak di ayun. ayun. Karena kalau di ayun setelah dia Peluang apa istilahnya cuan ya, Bu? iya. Jadi Ya. maka rekan Sago yang butuh lowongan kerja boleh ke klinik. Di mana sebelumnya kita tahu perawat selain bekerja dengan institusi pemerintah atau swasta juga bisa membuka prakteknya sendiri secara mandiri. Ini dilatar belakangi oleh banyaknya sudah institusi pendidikan keperawatan yang membuat alumni keperawatan ini harus lebih kreatif lagi sehingga tidak hanya bergantung mencari kerja pada orang. Ya. Nah, kenapa Ibu Dar kami undang selain beliau adalah senior, beliau ini sudah buka praktek mandiri perawat. Saya Iya, senang sekali. alhamdulillah. Ya, Ya. Ibu bisa diceritakan praktek mandiri perawat yang dibuka sekarang itu bidang apa dan bagaimana, Bu? Ya, baik. Terima kasih rekan Sago. Hari ini terima kasih sekali saya diundang di Sago TV untuk membicarakan tentang praktek mandiri perawat. Ya, alhamdulillah saya sudah membuka praktek perawatan mandiri sendiri saat ini ya dengan owner Dr. Nurse Darmawati MKM SP-MAD. Ya. Sebenarnya ini sebuah tantangan Pak Iya. Mas Yudi. Iya. Ya, tantangan dari teman-teman lainnya yang menginginkan sebenarnya ada spesialis maternitas yang berani membuka peluang perawatan mandiri. Betul. Dalam artian berarti karena saya memang spesialis keperawatan maternitas, jadi fokus di praktek perawatan mandiri kita itu lebih berfokus kepada praktek perawatan maternitas. Walaupun sebenarnya ada beberapa pelayanan lain yang umum yang kita berikan. Jadi alhamdulillah ini kami sudah mendapatkan beberapa pengalaman dan sebelumnya juga sebenarnya saya bergabung dengan beberapa rekan yang lainnya, tapi memang belum ada yang punya, kalau bahasanya punya pamflet yang legal Iya. seperti Iya, itu, betul. yang ada SIPP-nya, Betul. sehingga perawat yang melakukan tindakan yang di bawah dari praktek tersebut agak takut Betul, atau betul. mungkin merasa bahwa apakah ini benar yang kami Iya. lakukan, legal atau Oke, tidak. Oke. Ya, perlu dijelaskan dulu ini ke masyarakat, Ibu, karena sebelumnya di masyarakat awam ya, apalagi kalau di kampung seperti di kampung saya, dokter, perawat, bidan, kadang-kadang mereka tidak membedakan, sulit membedakan. Sehingga kadangkala ada juga yang kadang-kadang praktek melebihi di luar daripada tanggung jawab mereka. Nah, mungkin bisa dijelaskan kalau praktek perawat mandiri ini yang seperti apa, Bu? Ya, oke, baik rekan Sago dan Pak Mas Yudi. Jadi saya pikir sangat jelas di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 bahwa sebenarnya praktek perawatan mandiri yang seperti apa yang memang legal untuk perawat. Jadi ini memang harus disesuaikan dengan kompetensi. Jadi kompetensi perawat itu hanya areanya perawatan. Jadi kalau sudah urusannya dengan pengobatan, dalam artian mengeluarkan resep, kemudian memberikan obat yang obat dalam tanda kutip, artinya ada beberapa obat dasar yang memang boleh diberikan oleh perawat dan pada saat-saat tertentu tentunya. Dan ini yang terkadang tidak bisa dibedakan oleh teman-teman perawat khususnya, Betul. yang pada saat mereka terjun ke masyarakat, permintaannya seperti ini langsung diokekan, padahal itu sebenarnya bukan kompetensinya. Betul. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa yang sudah punya seperti itu. Saya senang sekali hari ini dengan adanya broadcast ini, saya pikir inilah ajang untuk sosialisasi buat masyarakat bahwa sejauh mana sih kompetensi perawat. Jadi secara umum saya sampaikan bahwa kompetensi perawat itu jelas kompetensinya di perawatan.
Jadi perawat ini dalam melakukan tugasnya juga harus berkolaborasi ya? Iya, benar Oke. sekali. Benar sekali rekan Sago, jadi pengalaman kami di klinik Bunda Bersama, kebetulan Mhm. namanya Bunda Ya. Bersama, kami pernah mendapatkan pasien yang permintaannya di luar dari kompetensi kami. Mhm. Jadi yang kami lakukan apa, kami langsung bermitra dengan dokter Mhm ya, mhm. dan kita, langsung minta bahwa, keluarga untuk menghubungi dokter kah Mhm. atau memang kami diberikan izin untuk menghubungi dokter. Artinya kita di situ, melakukan sesuai dengan kompetensi kita. Pada saat kompetensi itu memang harus dilakukan oleh dokter Mhm. untuk mengeluarkan resep atau untuk memberikan obat Mhm. dengan dosis yang mungkin kita perawat tidak berhak untuk melakukan Mhm. itu kami stop, nggak Ya, mau. walaupun tahu ya. Walaupun tahu sebenarnya. Betul, betul. Misalnya, pasang nebul, Mhm eee, mhm. dengan kondisi usia seperti ini, dengan RR seperti ini mungkin terbiasa kita di rumah Mhm. sakit, kita sudah lakukan. Tapi pada saat ke lapangan dengan kondisi pasien baru siap operasi, Mhm. mungkin ada pengaruh dan lain sebagainya, tentu kita harus melakukan kolaborasi. Inilah Oke, tugas mitra kita dengan oke, dokter. oke. Jadi saya pikir nggak ada masalah sebenarnya pada saat kita tidak tahu dan kita alihkan, dan masyarakat saya lihat, "Oh, baik Bu Dar, kalau seperti Betul, itu, betul. kami bisa, Oke. boleh silakan Jadi hubungi." kita, jangan juga merasa paling tahu semuanya harus bekerja sendiri ya, Bu. Oke, untuk selevel Ibu Dar yang sudah doktor, yang sudah spesialis maternity, mungkin, membuat jaringan koneksi itu agak mudah ya. Tapi Ya, bagaimana kalau alumni yang baru lulus dan mereka mhm. ada niat untuk buka praktek mandiri, kira-kira seperti apa, Bu? Iya, baik. Untuk yang, pemula, saya pikir yang paling harus dipersiapkan adalah beberapa pelatihan khusus, Pak Mas Mhm, Yudi. Sebutlah ada pelatihan luka mhm, selama ini, kemudian kalau di maternitas ada pelatihan konseling untuk menyusui, mhm, ada pelatihan khusus untuk mases, payudara, mhm, kemudian pijat bayi, itu ada pelatihan-pelatihan khusus. Tentu mereka tidak hanya bisa mengandalkan apa yang mereka punya dari mhm, akademik mhm, atau dari profesi sebutlah. mhm, Tapi mereka harus, membangun itu dengan pengalaman yang belum pernah dengan pelatihan-pelatihan yang sudah ada. mhm, Jadi, saya pikir itu dulu yang harus dikuatkan. mhm, Jadi kalau hanya mengandalkan, ijazah dengan mhm, fresh graduate, mhm, mhm. itu tentu mereka nggak percaya diri sebenarnya, Oke, dan akhirnya yang mereka lakukan hanya sebuah keberanian. betul betul. Nah, itu. Jadi, berkolaborasi, Mhm, meningkatkan kompetensi, mhm. sambil, berani untuk memulai ya, Bu Dar Iya, ya? benar. Oke. Jadi saya pikir, di kompetensi perawat sekarang Pak Mas Yudi, dan rekan Sago, kita punya mata kuliah khusus untuk entrepreneurship. Mhm, Jadi itu memang tantangan global yang harus diikuti oleh, profesi perawat. mhm, Jadi di mata kuliah tersebut, mahasiswa memang, dibangun untuk membuat sebuah inovasi mereka. mhm, Apa yang mereka bisa, hadirkan setelah mereka nanti berada di komunitas. mhm, mhm, Pada saat seperti, yang Pak Mas Yudi sampaikan, tidak ada, pekerjaan yang bisa mereka lakukan. mhm, Maka mereka entrepreneur yang sudah dipersiapkan itu bisa dia lakukan. mhm, mhm, Contohnya sekarang ini, kami di klinik juga sudah mulai mengedukasi seperti apa membuat, makanan tim saring mhm, kepada mhm, bayi. mhm, Jadi itu, di mata kuliah entrepreneurship itu juga boleh mhm. diinovasi oleh mahasiswa. Bentuknya seperti apa? Sehingga inovasi itu kan inovasi kesehatan Betul bentuknya. betul. Dan Nah. pemasarannya bisa online ya sekarang Iya, ya? benar sekali, Mhm. pemasarannya bisa online dan itu ya luar biasa kan sekarang. Oke, oke Bu. Bercerita lagi soal keberanian buka praktek ini, apa saja Bu yang harus dipersiapkan? Mungkin Mmm. step-stepnya apa saja yang izin-izin yang harus diurus gimana Bu? Iya, sebenarnya rekan Sago, para perawat sekalian, saya pikir tidak sulit untuk mengeluarkan surat izin praktek perawat atau SIPP. Mhm. Yang pertama sekali adalah syaratnya harus punya STR Mhm tentunya. Nah, mhm. setelah punya STR, kemudian, semua kelengkapan yang diminta oleh, kalau saya kebetulan di Mall Publik Banda Aceh, Mhm. ya, di Pasar Aceh lantai 2 itu, mereka sangat, luar biasa friendly sekali itu Mhm. Mall Publik Kota Mall Banda pelayanan Aceh. publik.
Iya, mall pelayanan iya. publik di Kota Manado. Mereka langsung memberitahukan, kita mempersiapkan kemudian via online. Ya, jadi kalau saya tidak salah ada 7 syarat yang dipersyaratkan oleh mereka untuk kita mendapatkan SIPP. Setelah dari mereka punya aplikasi namanya Si Cantik. Jadi dengan Si Cantik itulah kita nanti memantau apakah surat izin kita itu sudah diteruskan ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga melalui Si Cantik itu akan mengeluarkan surat izin. Jadi mungkin kalau semuanya lengkap pada saat kita mengurus, itu tidak lebih dari 1 minggu sudah insya Allah surat izin itu sudah Itu kita keluar. SIPP. Iya. Selain SIPP, Bu? Selain SIPP ada beberapa syarat yang memang Dinas Kesehatan akan datang. Mereka visit, kunjungi. Jadi syarat-syaratnya adalah di praktek pelayanan mandiri kita yang pertama harus ada tempat sampah medis dan sampah non medis. Kemudian harus punya autoclave. Kemudian kita harus punya satu set mini bedah. Kemudian tempat tidur. Kemudian alat-alat pemeriksaan vital sign. Kemudian yang paling penting adalah saluran pembuangan. Itu yang pembuangan limbahnya. Ya, pembuangan limbahnya. Jadi walaupun praktek perawatan mandiri, tentu kita ada pasien-pasien yang mungkin datang dengan kondisi yang emergensi. Jadi saluran darah yang harus dibuang itu harus sangat sesuai. Tidak begitu sulit lah, Pak. Sebenarnya kalau kita mau ngikuti legal. Iya, betul. Kalau disebut angkanya boleh, Bu? Berapa butuh biaya untuk buka? Agak susah ya. Jadi begini ya teman-teman sekalian, saya mungkin membuka praktek pelayanan mandiri ini juga belajar dari senior saya. Walaupun senior tersebut tingkat pendidikannya di bawah saya, tapi saya sebut beliau senior karena memang beliau itu sudah punya praktek perawatan mandiri yang saat ini sudah berkembang dengan baik. Jadi pada saat saya sebutkan angka sama beliau malah bilang, kenapa harus angka level seperti itu? Sebanyak itu tidak perlu. Sehingga pada akhirnya saya coba kembali untuk diskusi dengan beliau dan diarahkan beberapa hal oleh beliau. Saya pikir dengan mungkin sedikitlah tabungan untuk memulai usaha tentu harus ada, dan tidak begitu banyak saya pikir, Pak Mas Yudi. Terjangkau ya, Bu? Terjangkau. Ibu berapa orang sekarang stafnya, perawatnya? Ya, kita punya perawat sekarang yang sudah menetap 3 orang, tapi ada perawat home care sekitar 10 orang. Jadi, maksudnya kalau home care itu gimana, Bu? Ya, home care itu pelayanan yang kita berikan di rumah. Jadi artinya perawat dipanggil ke rumah untuk kita berikan pelayanan. Ada bentuknya home care yang untuk bayi, kemudian ada home care yang untuk dewasa dan lansia. Dan alhamdulillah 10 orang ini sedang berjalan dan saya sedang buka peluang lowongan kerja sekarang untuk mendapatkan perawat baru. Begitu rekan Sago. Jadi perawat itu jangan selalu dia mencari kerja ke tempat orang, tapi kita harus buka ya, Bu, buka lapangan kerja. Jadi 10 orang itu serasa nggak cukup kalau belum cukup, Pak Mas Yudi, karena saya lihat permintaan pasar sekarang terutama untuk penitipan baby yang di bawah 2 tahun. Kemudian kami ada juga melakukan pemeriksaan deteksi tumbuh kembang dengan DDST dan KPSP. Itu juga menarik buat masyarakat karena mereka ingin tahu juga seperti apa perkembangan anaknya di usia tersebut. Jadi 3 perawat yang ada di klinik saat ini ditambah dengan saya, itu kita sudah memberikan pelayanan sampai sejauh itu. Oke, alhamdulillah. Jadi rekan Sago, ini sebuah tawaran yang saya pikir sangat ditunggu-tunggu ya. Kalau sebelumnya kita berpikir untuk mendapatkan perawatan harus pergi. Nah, misalnya ada orang tua, tua kita mungkin ada yang stroke ya, Bu. Jadi kan repot sekali kalau harus kita bawa ke tempat pelayanan. Nah, dengan layanan home care ini, home care ya, mungkin ini jadi salah satu solusi ya, Bu. Iya, benar sekali. Kalau selama ini sudah ada nih yang pasien stroke yang dipanggil? Iya, kita sudah beberapa. Yang pertama ada pasien pasca stroke.
plus dengan dekubitus, Pak. Jadi Hmm. komplit. Dan kami juga punya perawat luka yang sudah Tersertifikasi. tersertifikasi ya. Ya. Jadi beliau itu dengan stroke plus dengan dekubitus. Kemudian kita juga ada merawat pasien pasca operasi ya, pasang pen. Kemudian juga ada yang kita rawat pasien yang sebenarnya menurut kita tidak sakit karena pasca stroke sudah bisa jalan, tapi beliau pingin ditemani oleh perawat, tidak mau dengan ART, tapi harus dengan perawat karena beliau itu orang yang punya pengetahuan yang bagus, sehingga kalau berbicara dengan perawat pada saat home care itu beliau merasa lebih nyambung ya. merasa nyambung. Itu yang dibutuhkan. Iya. Ternyata luar biasa kebutuhan masyarakat kita sekarang. Hanya ingin berkomunikasi, dia pingin yang selevel dengan dia. Betul, betul. Jadi ini peluang apa istilahnya cuan ya, Bu? Iya. Jadi Ya. maka rekan Sago yang butuh lowongan kerja boleh ke Klinik Bunda Bersama. Oke. Kita minggu ini sedang membuka peluang lowongan kerja untuk lebih kurang 5 sampai 10 orang perawat. Iya. Perawat. Laki-laki atau perempuan? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Karena ternyata saya juga pernah mendapatkan pasien laki-laki, permintaannya sebenarnya perawat laki-laki. Tapi pada saat itu kita belum punya, akhirnya perawat perempuan yang datang. Oke, ini luar biasa ini. Saya nih perawat juga nih rekan Sago. Jadi saya merasa tertarik. Siapa tahu suatu saat nanti saya balik ke kampung, saya buka seperti yang dibuat oleh Ibu Dar. Dan saya yakin teman-teman perawat lain juga ini bisa dijadikan sebagai motivasi. Iya. Jangan kita selalu bergantung cari kerja ke klinik, cari kerja ke rumah sakit, atau malah lagi lebih ekstrim cari kerja ke luar negeri. Iya. Jadi perawat kan. Sebetulnya kalau kita punya inovasi-inovasi, kita juga bisa buka praktek sendiri ya, Bu. Iya. Oke, kalau untuk masyarakat gimana nih pesan Ibu kira-kira terhadap layanan keperawatan ini? Ya, saya pikir masyarakat itu sudah sangat cerdas ya, Pak Mas Yudi, sudah sangat cerdas dengan teknologi yang sekarang. Mereka ternyata tidak mau lagi, rekan Sago, perawat profesional sekalian, tidak mau lagi dengan perawat yang tidak punya SIPP. Mereka sudah tanya sekarang, perawat yang rawat saya itu ada STR tidak? Saya juga jadi terkejut. Waduh, masyarakat begitu ya. sekarang sudah nanya STR gitu kan. Itu jadi saya pikir dengan pengetahuan, kemudian dengan modernisasi sekarang masyarakat yang sudah sangat tinggi, kita perawat juga harus mempersiapkan profesionalitas. Salah satunya adalah kalau berani buka praktek perawatan mandiri perawat, maka harus berani dengan STR dan SIPP. Betul. Saya pikir itu legal aspek yang harus dimiliki oleh teman-teman sekalian. Sejalan dengan itu kompetensinya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuai dengan kompetensi kita, maka kita boleh bermitra. Jadi masyarakat kita juga harus sangat pandai untuk melihat itu, bahwa ini adalah hal yang baik karena secara profesional perawat sudah melakukan hal-hal yang juga profesional. Oke, luar biasa. Semangat untuk perawat Indonesia, perawat Aceh. Satu lagi, Bu, ini mengenai praktek mandiri perawat seperti Ibu sebut tadi, ada penitipan bayi, ada perawatan. Apa yang membedakan dengan penitipan-penitipan yang sudah ada? Kami penitipannya baby di bawah 2 tahun. Jadi bedanya adalah kami melakukan screening tumbuh kembang. Kemudian pemberian makan itu betul-betul sesuai dengan konsep pemberian makan pada anak dengan umur sekian, berapa dosisnya itu kita takar. Itu Kemudian makanannya ada di tempat kita. Iya, orang tua nggak perlu bawa. Makanannya sampai saat ini kita edukasi dulu sama orang tuanya, yang saya bilang tadi, makanannya yang seperti ini. Jadi orang tua sediakan dosisnya atau takarannya, kita yang tentukan. Kemudian prinsip di kami juga, saya sangat menghindari untuk ayun. Jadi di tempat kita itu saya sebenarnya menyediakan untuk orang-orang dalam tanda kutip
belum masuk ke edukasi kami. Mm-mm, Kami mm-mm. selalu mengedukasi bahwa bayi itu sebenarnya tidurnya lebih bagus di kasur, tidak di Tidak ayun. diayun. Karena kalau di ayun setelah dia menyusui atau dikasih MPASI, itu kita tidak tahu apakah ada nanti terselak atau sedikit aspirasi, Mm-mm, dan mm-mm. itu yang menyebabkan batuk yang berkepanjangan. Mm-mm. Kemudian juga dengan tanpa ayun mungkin mereka dengan golden age, ya, Mm-mm. usia yang di bawah 2 tahun itu perkembangan otaknya itu akan lebih baik. Mm-mm. Dan alhamdulillah banyak ibu-ibu muda milenial yang mendengarkan bahwa edukasi itu luar biasa. Dan bisa terpengaruh ya. Iya, terpengaruh karena memang yang diinginkan oleh ibu-ibu muda sekarang adalah anak yang cerdas nantinya, intelijensinya Iya. yang tinggi. Itu mungkin kelebihan kami, Mhm. deteksi tumbuh kembang DDST, kemudian ayun kami hindari, Mhm. kemudian takaran makanan itu kami sesuaikan dengan usia. Kalau biayanya lebih mahal dari yang biasanya atau gimana? Saya nggak berani bilang, tapi coba aja ke klinik Bunda Bersama, kemudian Ya, mungkin bisa dibandingkan. oke. Tapi biasanya orang tua kalau cari yang berkualitas, dia soal harga itu nggak Iya, menjadi soal, ya, benar, Bu. benar Yang sekali. penting kualitas adalah nomor satu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Dar. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan soal praktek legal mandiri perawat ini, Bu? Iya, praktek legal mandiri wajib dilakukan oleh perawat yang ingin membuka praktek perawatan mandiri. Tidak boleh tanpa STR atau SIPP. Mm-mm. Maka itu kita akan melanggar etik Mhm. atau melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Nah, pesan saya untuk menghindari hal tersebut, ayo teman-teman perawat kalau ingin membuka praktek perawatan mandiri, disilahkan. Iya, Kita akan jadi bermitra. iya, Semakin banyak maka semakin banyak tenaga betul. perawat yang bisa direkrut, dan akan bermunculan ya orang-orang kreatif, Betul. orang-orang inovatif. Betul. Ya, jadi saya juga tunggu Pak Yudi nih, Siap, Pak Mas siap. Yudi untuk buka praktek One Care ya Pak ya. Care, Ya, ya. karena sesuai dengan bidangnya nantinya. Iya, ini luar biasa rekan Sago. Jadi Ibu Dar nggak takut tersaingi ya, Oh Bu? tidak, enggak usah bersaing di itu. Iya. Itu rezekinya sudah Sudah Allah yang mengaturnya atur. semua. Baik, makasih rekan Sago. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum Ibu Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.